Latar belakang pendidikan. Pendidikan seringkali tercermin dari sejarah suatu bangsa. Faktor-faktor sejarah seperti penjajahan, perang, ataupun perubahan politik dapat mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan. Sejarah pendidikan suatu negara dapat mencakup perkembangan kurikulum, struktur sekolah, dan pendekatan pengajaran. Sistem pendidikan pada masa Orde Baru. Sistem pendidikan ini berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Ada sejumlah perubahan signifikan dalam sistem pendidikan ini. Yang pertama adalah sentralisasi dan kontrol pemerintah. Yang kedua, ideologi Pancasila yang ditekankan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Yang keempat, adanya revisi kurikulum. Yang kelima, ujian nasional. Yang keenam, adanya kontrol politik terhadap perguruan tinggi. Yang ketujuh, adanya pembatasan aktivitas mahasiswa. Dan yang terakhir, keterbatasan akses pendidikan. Kurikulum yang pertama adalah kurikulum 1968, di mana menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Materi-materi pelajaran bertabiat teoritis, tidak mengaitkan dengan kasus faktual di lapangan. Pada masa ini, siswa hanya berfungsi sebagai individu yang masif, dan hanya menghafal teori-teori yang ada tanpa terdapat pengaplikasian dari teori tersebut. Kurikulum selanjutnya adalah pada tahun 1975, yang dimana kurikulum ini menekankan pada tujuan, supaya pendidikan lebih efisien serta efektif berdasarkan NDO, Management by Objective. Pada kurikulum ini, kedudukan guru jadi lebih berarti, sebab tiap guru harus untuk membuat rincian tujuan yang mau dicapai sepanjang proses belajar mengajar berlangsung. Masing-masing guru wajib memperinci dalam perencanaan penerapan program belajar mengajar. Tiap tatap muka sudah diatur serta dijadwalkan sedari awal. Dengan kurikulum ini, seluruh proses belajar mengajar jadi sistematis dan bertahap. Selanjutnya, ada perubahan kurikulum pada tahun 1984 dengan mengusung tema proses skill approach, yang dimana kedudukan siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga memberitahu. Pada kurikulum ini, siswa diposisikan selaku subjek dalam proses belajar mengajar. Siswa pula diperankan dalam pembuatan sesuatu pengetahuan dengan diberi peluang untuk mengemukakan komentar, bertanya, serta mendiskusikan sesuatu. Selanjutnya, adanya perubahan dan penyempurnaan pada tahun 1994, yang mana ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya pada tahun 1975 dan 1984, yang dimana dirangkai menjadi satu dan membentuk kurikulum ini. Pada kurikulum ini, wujud opresi kepada siswa mulai terjalin dengan beratnya beban belajar siswa dari muatan nasional hingga muatan lokal. Terdapat beberapa perkembangan positif dalam sistem pendidikan pada masa Orde Baru ini. Yang pertama adalah peningkatan akses pendidikan, yang kedua adalah peningkatan jumlah perguruan tinggi, yang ketiga adanya penyelenggaraan program wajib belajar 9 tahun, yang keempat adalah stabilitas politik dan keamanan, dan yang terakhir adanya peningkatan jumlah guru dan tenaga pendidik pada masa Orde Baru. Meskipun terdapat beberapa aspek positif, perlu diingat bahwa sistem pendidikan pada masa Orde Baru juga mendapatkan kritik. Yang lebih menyedihkan dari kebijakan pemerintahan Orde Baru ini terhadap pendidikan merupakan sistem doktrinisasi. Ialah suatu sistem yang memaksakan paham-paham pemerintahan Orde Baru supaya tertanam pada benak anak-anak. Putusan pemerintah merupakan putusan yang adil dan tidak boleh dilanggar. Seperti itulah doktrin Orde Baru pada sistem pendidikan kita. Indoktrinisasi pada masa kekuasaan Soeharto ditanamkan dari jenjang sekolah dasar hingga pada tingkatan pendidikan tinggi. Pendidikan yang sepatutnya memiliki kebebasan dalam pemikiran, pada masa itu, pendidikan difokuskan pada pengembangan militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan suasana perang dingin. Seluruhnya serba kaku, serta berjalan dalam sistem yang otoriter.